Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi ayati at-taqwa, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian Masjid Muttaqin, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan salat sunnah rawatib ba'diyah, dan seperti biasa kita menghadiri kajian kitab Salatul Mu'min yang disusun oleh salah seorang dari murid Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kita sudah membahas tentang sifat-sifat salat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu akhir dari salat itu adalah setelah tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir kita menunjuk jari telunjuk kita. Jari telunjuk itu di saat kita tasyahud bisa digerak-gerakkan. Kadang-kadang Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jari telunjuknya di saat berdoa kepada Allah SWT, atau kadang juga tidak digerak-gerakkan. Artinya boleh kita langsung, begitu kita baca at-tahiyat bisa langsung menunjuk jari telunjuk dan bisa digerak-gerakkan. Kadang-kadang juga Rasulullah SAW tidak menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Artinya orang yang merutinkan untuk di saat at-tasyahud itu kemudian menunjuk jari telunjuk lalu digerak-gerakkan, itu boleh-boleh saja. Kalau tidak juga tidak apa-apa, karena Rasulullah SAW kadang menggerak-gerakkan, kadang juga tidak. Seperti itu. Di saat kita menunjuk jari telunjuk itu, kita tidak disyariatkan lagi untuk melihat ke tempat sujud sebagaimana kita waktu sholat. Waktu sholat, di saat kita berdiri, kita melihat ke tempat sujud. Pada saat kita tasyahud, kemudian kita menunjuk jari telunjuk, maka kita tidak lagi melihat tempat sujud, tapi melihat kepada telunjuk yang kita tunjukkan itu. Kita melihat kepada telunjuk. Ini sunnahnya seperti itu. Melihat ke jari telunjuk. Ya, melihat ke jari telunjuk. Berarti pada mata kita tidak tertuju kepada
tempat sujud kita di saat kita menunjuk dengan jari telunjuk, tapi pandangan kita tertuju kepada jari telunjuk, baik itu kita gerak-gerakkan jari telunjuk itu ataupun tidak. Baru setelah itu, ya, setelah kita baca tasyahud akhir, bisa diakhiri dengan doa-doa sebelum salam, karena ada doa-doa sebelum salam. Satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebelum salam itu, yaitu kita berlindung kepada Allah daripada siksa neraka jahanam, berlindung kepada Allah daripada siksa kubur. Sebagaimana doa Rasulullah SAW setelah kita baca innaka sami'un hamidun majid, langsung kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada siksa api neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr, dan dari azab kubur. Ini menunjukkan ada azab kubur itu. Ada siksa api neraka jahanam, ada siksa kubur. Ya, min azabil qabr wa min syarr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Secara hukum, ya, ini tidak wajib. Ini tidak wajib. Akan tetapi kita tentunya berusaha untuk meniru sebagaimana apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Setelah kita membaca Hamidum Majid terakhir itu, kemudian kita lanjutkan dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh kita lanjutkan dengan doa-doa yang lain sebelum salam? Boleh. Boleh kita lanjutkan dengan doa yang lainnya sebelum salam. Karena doa sebelum salam itu tempat kemungkinan besar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti di saat kita sujud. Di waktu kita sujud, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Termasuk juga di antara tempat yang kemungkinan besar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa sebelum salam. Doa sebelum salam. Artinya setelah kita membaca bacaan at-tahiyat, kemudian terakhir sebelum salam kita baca doa seperti doa yang tadi, bisa juga doa-doa yang lainnya. Termasuk juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya kepada Rasulullah SAW agar diajari satu doa yang bisa dibaca di dalam salat. Bisa kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq agar dibaca di dalam sholat. Di dalam sholat bisa sebelum salam atau bisa juga di waktu sujud. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tentunya di saat kita baca doa seperti doa yang diajarkan Rasulullah SAW, kita usaha untuk paham arti daripada doa yang kita baca. Karena doa ini satu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita memohon kepada Allah dengan satu permohonan lalu kita tidak tahu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita dituntut untuk memahami apa yang kita baca, apa yang kita baca dalam doa-doa, bagaimana kita paham yang kita minta. Kita minta sesuatu tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Ini sesuatu yang ya kurang baik lah. Kita minta berarti kita harus paham yang kita minta apa. Seperti yang disebutkan tadi, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah sungguhnya aku
mendolimi diriku dengan kedoliman yang besar, dengan kedoliman yang banyak. Allahumma inni dhalamtu dhulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika. Oleh karena itu, ampunilah dosaku ya Allah, satu ampunan dari sisimu. Innaka antal ghafurur rahim. Karena sungguhnya Engkaulah zat yang maha pengampun dan Engkaulah zat yang maha penyayang. Kita berusaha untuk mengetahui artinya itu. Ya, kita berusaha untuk mengetahui arti-arti yang kita baca di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita baca doa sambil kita melihat jari telunjuk kita itu, sambil kita lihat jari telunjuk itu di saat kita berdoa, sampai pikiran kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, ada perenungan di saat kita membaca zikir-zikir itu. Kemudian baru kita mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, dan disebutkan di dalam hadis mengenai salam ini sebagaimana hadis Amir bin Sa'ad an Abihi radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayad khaddih. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Kata sahabat Amir bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, dan aku melihat putih pipinya. Aku melihat putih pipinya, kata sahabat Amir bin Sa'ad. Berarti di saat kita menoleh ke kanan mengucapkan salam, tidak hanya sedikit menolehnya, tapi menoleh yang bisa kelihatan oleh di belakangnya. Karena sahabat itu melihat putih pipi daripada Rasulullah SAW, pipinya yang putih itu dilihat oleh sahabat yang ada di belakangnya. Dilihat. Jadi tidak hanya sekedar menoleh sedikit, tapi menoleh lurus begitu. Kemudian salam juga ke kiri sampai bisa kelihatan pipi. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan disaksikan oleh seorang sahabat. Tatkala Rasulullah SAW, dia mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, dan aku melihat pipinya yang putih. Seperti itu. Setelah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, salam itu bisa cukup Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Atau bisa juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, semuanya itu ada tuntunannya, ada dalilnya. Dan itu bisa kita pakai. Atau bisa juga cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai tentang masalah salat. Kemudian setelah salat, apa yang kita lakukan? Di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah." Apabila kalian sudah selesai melaksanakan ibadah salat, yang dimaksudkan salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti setelah sholat bukan kemudian kita loncat langsung selesai, dianggap selesai lah. Di situ ada perintah berikutnya. Setelah kamu selesai melaksanakan ibadah sholat, maka berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti setelah sholat kita diperintahkan untuk berzikir. Ya duduk, merenung, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imam, ya, kalau seseorang diangkat sebagai imam karena Rasulullah SAW setelah mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, kemudian Rasulullah langsung membaca zikir. Apa zikirnya Rasulullah SAW? Zikirnya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Auza'i. Al-Auza'i pernah ditanya oleh seseorang tentang bagaimana zikirnya Rasulullah setelah sholat. Kemudian dikatakan membaca istighfar. Membaca istighfar 3 kali. Istighfarallah 3.
Karena Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi istaghfarallah thalathan. Rasulullah SAW apabila sudah selesai daripada salatnya, maka beristighfar 3 kali. Kemudian Al-Auza'i ditanya, bagaimana istighfarnya Rasulullah setelah salat itu? Kemudian Al-Auza'i menjawab, beliau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar itu banyak macamnya. Tapi istighfar setelah sholat cukup menggunakan dengan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Arti daripada istighfar itu, aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Mengapa Rasulullah SAW langsung istighfar setelah sholat? Padahal ibadah. Setelah ibadah langsung istighfar. Karena bisa jadi seseorang di waktu sholat tidak kemanin atau pikirannya kemana-mana, kurang khusyuk, kurang sempurna, sehingga perlu mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak istighfar yang lain-lain. Karena banyak versinya istighfar itu. Ya, seperti Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi tidak dibaca istighfar setelah salat itu, tidak dibaca itu. Atau juga dengan seperti istighfar yang biasa dibaca Rasulullah SAW di satu majelis yang disaksikan oleh Ibnu Umar. Rasulullah SAW duduk baca istighfar sampai aku hitung, katanya Ibnu Umar, yaitu sampai 100 kali. Apa istighfarnya? Membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu sampai 100 kali. Rasulullah SAW baca itu. Duduk istighfar seperti itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Istighfar seperti ini tidak dibaca setelah selesai salat. Tapi setelah selesai salat itu cukup dengan membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Setelah itu baru dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak baca yang lainnya. Setelah istighfar tidak baca dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tidak seperti itu. Di dalam hadis itu disebutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan itu disebutkan di dalam hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah setelah membaca Astaghfirullah 3 kali, kemudian membaca dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sedangkan ucapan-ucapan yang lainnya tidak dicantumkan dalam hadis itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu artinya bagus. Tapi tidak dibaca zikir, bisa dibaca di luar itu. Boleh dibaca di luar setelah sholat, boleh zikir seperti itu. Tapi dibaca setelah sholat, di sini ada tuntunan khusus. Karena zikir ini adalah perkara ibadah setelah sholat wajib. Ya, setelah sholat wajib ini zikirnya tidak boleh kita mengarang sendiri, tidak boleh. Zikir itu banyak sekali zikir itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah banyak sekali. Akan tetapi zikir yang kita baca setelah sholat wajib itu tertentu. Yang oleh para ulama disebutkan dalam zikir muqayyad. Karena zikir itu ada 2. Ada zikir mutlak, zikir yang sifatnya umum, dibaca kapan saja. Nah, ada zikir muqayyad, ada zikir yang terikat dengan ibadah tertentu. Seperti apa? Seperti setelah sholat ada zikir, dan ini termasuk zikir yang tertentu yang harus kita melihat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Rasulullah langsung mengucapkan dengan istighfar yang 3 kali itu, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah keselamatan. Wa minkas salam, dari Engkaulah bermula keselamatan itu.
Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau ya Allah, zat yang maha agung dan maha mulia. Itu arti daripada kalimat itu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Seperti itu. Kalau kita baca dengan bacaan-bacaan yang lainnya sebelumnya, kita rubah, sesuaikan dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pertama langsung istighfar 3 kali, cukup seperti istighfar tadi. Kalau kita baca istighfar yang lainnya boleh, tapi di luar itu. Di luar itu. Apakah kita mau istighfar setelah sholat sunnah? Itu boleh saja dengan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh kita baca di luar itu. Tapi setelah sholat wajib cukup dengan astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu apa? Langsung kita membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi Allah segala kerajaan, bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu arti daripada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu juga kita membaca dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditambah dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi terhadap apa yang Engkau berikan. Artinya kalau Allah mau memberi kepada hambanya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Engkau akan memberi. Dan begitu juga wala mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau tidak memberi. Berarti semuanya itu yang memberi adalah Allah SWT. Kalau Allah memberi, tidak ada seorang pun yang mencegahnya. Kalau Allah tidak mau memberi, tidak ada seorang pun yang bisa memberi. Seperti itu. Ini kalimat dikit. Allahumma, setelah baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian bisa dilanjutkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan tidaklah berguna, tidaklah bermanfaat bagi pemiliknya kekayaan ataupun kemuliaan. Kemudian setelah itu tambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah dengan hauqalah la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah wa lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Ini kita baca seperti itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la haula wa la quwata illa billah. Kemudian la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tidak ada yang kami sembah kecuali Allah. Lahun ni'mah. Dari situ lahun ni'mah, milik Allah lah segala kenikmatan itu. Walahul fadlu, milik Allah segala keutamaan. Walahul thana, milik Allah lah sanjungan yang baik. Ats-tsana'ul hasan.
Kemudian la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, mukhlishina lahuddina, ikhlas di dalam menjalankan agama walaupun orang-orang kafir membencinya, walau karihal kafir. Itu zikir-zikir setelah sholat. Ya, zikir-zikir setelah sholat. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama. Yang kedua, ditambah lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditambah dengan kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apabila Engkau memberi, dan tidak ada yang bisa memberi apabila Engkau menghalang, tidak memberi. Dan tidak akan bermanfaat pemilik apa namanya dzal jadd, bagi pemiliknya, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Kemudian setelah itu ditambah lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditambah kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Setelah itu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahun ni'mah, milik Allah lah segala kenikmatan. Walahul fadlu, milik Allah lah segala keutamaan. Walahul tsana'ul hasan, milik Allah sanjungan yang baik. Kemudian ditambah lagi dengan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, ikhlas di dalam menjalankan agama hanya untuk Allah walaupun orang-orang kafir itu membenci, walau karihal kafir. Seperti itu kalimat-kalimat tauhid yang dibaca sebelum kita masuk kepada bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah kita baca kalimat-kalimat tauhid seperti itu, baru kita membaca subhanallah 33 kali. Nah, ini versi yang pertama. Karena bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan takbir itu ada beberapa versi. Ada beberapa macam bacaan. Di antaranya adalah yaitu subhanallah 33 kali. Subhanallah dengan menghitung ruas-ruas jari. Kita baca dengan menghitung ruas jari, yaitu 33 kali. Karena Rasulullah SAW biasa tidak menggunakan alat-alat, tidak menggunakan tasbih, tapi yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW alatnya untuk membaca tasbih, tahmid, takbir itu ruas-ruas jarinya. Ruas jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, maha suci Allah. 33 kali. Kita hitung. Kita hitung sampai di mana? 33 kali itu. Baru setelah itu baca tahmid 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan ditambah. Jangan ditambah alhamdulillahirabbil alamin. La. Alhamdulillahirabbil alamin. La. Tapi cukup dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah sampai 33 kali. Segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Kita bukan pemilik pujian. Makanya jangan mengharap pujian di manusia. Yang berhak untuk dipuji itu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kita tidak punya apa-apa. Tidak berhak kita melaksanakan kebaikan apapun berharap pujian kepada manusia. Tidak perlu. Kita mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala karena pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat kita mendapatkan pujian daripada orang lain, kita diajarkan untuk kembalikan pujian itu milik Allah. Alhamdulillah. Bukan kemudian kita merasa bangga diri dengan pujian orang lain terhadap diri kita. Di saat ada orang lain memuji diri kita, kita tidak berhak mendapatkan pujian. Siapa yang berhak? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sikapi di saat kita mendapatkan pujian daripada orang lain atas kebaikan diri kita, maka kita
tolak pujian itu milik Allah dengan kalimat alhamdulillah. Segala pujian itu milik Allah, bukan milik saya. Orang yang selalu seperti itu, dia tidak akan bersikap dengan sikap yang sombong, karena dia tidak punya apa-apa. Yang sombong itu Allah, al-mutakabbir. Yang sombong itu Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak punya apa-apa. Apa yang ada pada diri kita itu titipan dari Allah, bukan milik kita. Ya, apa yang ada pada diri kita itu milik Allah. Makanya sangat tidak pantas kemudian kita berbangga diri. Kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, semuanya itu atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita baca di dalam surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Artinya apa? Artinya kita tidak mungkin bisa beribadah dengan ibadah yang baik kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan pertolongan Allah sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, pujilah Allah, alhamdulillah. Makanya setelah sholat kita baca alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala puji milik Allah, alhamdulillah, sampai 33 kali. Baru setelah itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita ini apa? Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak punya apa-apa, kecil di hadapan Allah. Makanya jangan membesarkan diri. Di saat dia ada kelebihan-kelebihan, apakah itu ilmu, apakah itu harta, apakah itu naga, dan lain sebagainya. Kelebihan itu Allah yang memberikan. Sedangkan kita tidak punya apa-apa. Makanya kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar, terus baca sampai 33 kali. Baru setelah itu jumlahnya kan berapa? 99. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Itu semuanya sudah 99 kali. Kemudian digenapkan menjadi 100 dengan kalimat tauhid lagi. Dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditutup lagi dengan kalimat tauhid. Seperti itu. Itu versi yang pertama. Subhanallah, subhanallah 33 kali, gitu ya. Yang pertama seperti itu. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Versi yang kedua yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Digabung jadi satu. Langsung bisa baca dengan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 33 kali. Ya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 33 kali. Ini versi yang kedua. Kalau versi yang pertama tadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Yang kedua bisa langsung digabung. Tahmid, tasbih, tahmid, takbir itu bisa digabung. Cuman hitungannya sampai berapa? 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Sampai 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh seperti itu. Boleh pakai seperti versi yang pertama. Boleh pakai seperti versi yang kedua. Seperti itu. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu." Pernah ada dari orang-orang muhajirin,
Orang-orang muhajirin itu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka itu adalah orang-orang fakir. Datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlul dukhur bil ujur min al amwal bid darajatil ula." Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya itu mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta wan na'imul muqim, serta mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi. Katanya siapa? Katanya orang-orang muhajirin yang mereka orang-orang fakir. Kemudian Rasulullah SAW begitu mendengar apa yang dituturkan oleh orang-orang muhajirin dari kalangan fuqara, orang-orang fakir, mengatakan demikian, orang-orang kaya itu banyak menggondol pahala yang banyak, mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan kenikmatan yang abadi. Dikatakan di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa madza? Apa itu?" Kata Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan, "Yusalluna kama nusalli." Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya itu salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka orang-orang kaya itu berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Walahum fadlu amwalin yahduna biha. Akan tetapi mereka mempunyai kelebihan harta. Mereka orang-orang kaya itu mempunyai kelebihan harta, sehingga dengan harta yang mereka miliki itu bisa digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan harta yang mereka miliki bisa digunakan untuk melakukan umrah, untuk berjihad, untuk bersedekah. Kami tidak bisa berbuat seperti itu ya Rasulullah, sehingga mereka itu lebih banyak menggondol pahala daripada kami. Mereka orang-orang fakir itu merasa apa? Merasa iri, karena pahalanya lebih banyak orang-orang kaya daripada orang-orang fakir, sehingga mengadu kepada Rasulullah SAW. Mengadu kepada Rasulullah. Mereka merasa pahalanya tidak banyak. Karena apa? Mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Mereka tidak bisa melaksanakan ibadah umrah. Mereka tidak bisa bersedekah, orang-orang fakir. Sehingga mereka merasa lebih kecil, lebih sedikit mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah dibandingkan dengan orang-orang kaya. Datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku tunjukkan, aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang dengan sesuatu itu kamu dapat mengejar dan dapat mendahului kebaikan daripada mereka itu. Mau diajarkan sesuatu pada Rasulullah SAW. Wala yakunu ahadun afdal minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan seperti itu. Ini Rasulullah SAW memberikan iming-iming akan diberikan satu amalan, akan diberikan sesuatu yang dengan sesuatu itu kamu bisa mengejar mereka orang-orang kaya. Walaupun kamu fakir, walaupun kamu tidak melaksanakan ibadah haji, kamu tidak bisa melaksanakan ibadah umrah, kamu tidak bisa bersedekah, akan tetapi dengan sesuatu itu kamu bisa mengejar mereka di kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Wah, begitu mendengar seperti itu, qalu, mereka mengatakan, menjawab, "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, apa itu? Kok bisa mengejar kebaikan daripada orang-orang kaya? Sementara kita tidak bisa haji, tidak bisa umrah, tidak bisa bersedekah, tapi bisa mengejar kebaikan mereka orang-orang kaya." Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka apa? Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin marrah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kata Rasulullah bisa mengejar kebaikan orang-orang kaya. Baca, kata Rasulullah SAW, Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, thalathan wa thalathin, 33 kali. Ini penggabungan dasarnya, dalilnya seperti ini. Tusabbihuna
wa tahmaduna wa tukabbiruna fi duburi kulli salatin 33. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sampai 33 kali. Kemudian setelah diajarkan seperti itu, masuk waktu Isya. Setelah diajarkan seperti itu, mereka sangat bergembira. Mereka amalkan amalan itu. Untuk apa? Untuk mengejar kebaikan kepada orang-orang kaya. Mereka lakukan setelah salat wajib, mereka baca Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Kemudian orang-orang kaya itu mendengar ada amalan seperti ini. Asalnya orang-orang kaya tidak paham tentang amalan ini. Rasulullah SAW pertama kali mengajarkan kepada orang-orang fakir ini. Kemudian orang fakir membaca seperti itu didengar oleh orang-orang kaya. Sehingga orang-orang kaya juga membaca kalimat itu setelah sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali dibaca. Diketahui oleh orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Setelah orang-orang fakir itu mendengar bahwa orang-orang kaya juga membaca itu, mereka merasa terkalahkan lagi. Mereka merasa terkalahkan lagi dengan kebaikan-kebaikan. Datang lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlahu. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya itu juga mendengar amalan itu, sehingga mereka melakukan sama seperti kami yang kami lakukan. Mereka itu merasa iri terus. Ya, tapi iri urusan kebaikan. Boleh seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, misem Rasulullah SAW mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang fakir, karena mereka merasa kalah lagi. Ya, mereka merasa kalah lagi mendapatkan kebaikan karena orang kaya membaca seperti itu. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Faqala Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu semua adalah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sudah, kemudian usah ini seperti itu. Dikatakan kepada orang-orang fakir, yang sudah itu kan kehendak Allah. Allah memberi kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka diam, tidak melanjutkan lagi. Seperti itu. Kemudian versi yang berikutnya yaitu membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Bisa seperti itu. Di saat kita mungkin ada kesibukan, kita cukup membaca dengan subhanallah, subhanallah 10 kali. Setelah itu alhamdulillah 10 kali. Setelah itu Allahu akbar 10 kali. Cukup. Boleh, dan itu disebutkan di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis. Di dalam hadis yang bersumber daripada sahabat Abdullah bin Amr, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ada 2 sifat yang tidak dimiliki oleh seorang muslim kecuali dia akan masuk surga. Wa huma yasirun wa man ya'mal bihi qalil. Dan itu sangat mudah, akan tetapi sedikit orang yang mengamalkannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, as-salawatul khamsu yusabbihu ahadukum fi duburi kulli salatin ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran. Yang bisa masuk ke dalam surga dengan mudah, kata Rasulullah SAW, itu melaksanakan salat yang 5 waktu, kemudian bertasbih salah seorang di antara kamu pada setiap selesai salat 10 kali, bertahmid alhamdulillah 10 kali, wa yukabbir, dan bertakbir 10 kali. Jadi versi yang ketiga, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 3 versi. Yang pertama subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Kemudian versi yang kedua, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian versi yang ketiga, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Kemudian tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh kita pakai
bisa sesekali pakai yang satu, saat yang lain pakai yang lainnya. Itu boleh dan semuanya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah sementara kita cukupkan sampai di sini untuk bacaan zikir. Nah, insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kalau sudah zikir, nanti kita akan bahas tentang salat-salat sunnah setelah salat wajib. Nah, kita akan bahas tentang salat-salat sunnah setelah salat wajib. Apa saja macamnya salat-salat sunnah itu? Nah, karena salat-salat sunnah itu ada salat sunnah rawatib, ada salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Seperti itu. Insyaallah kita akan bahas pada waktunya nanti. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita amalkan, khususnya zikir-zikir setelah salat wajib. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi